menikmati. Halo para antusias CPU, kembali lagi di channel saya bersama Daru. Hari ini saya mau nunjukin program yang saya buat, yaitu bot permainan game Snake Game. Ya itulah. Kalian mungkin tahu game ini klasik dari game HP Nokia. Game ini sangat populer, banyak variasinya, banyak versinya, karena sangat mudah untuk dibuat. Nah, game ini sendiri mekanismenya player ya gerak sebagai ular, terus dia memanuver ular tersebut agar menuju goalnya atau makanannya. Dan kalau dia dapat goalnya atau makanannya, maka panjangnya akan bertambah. Dan dia kalah kalau misalnya dia kena badan sendiri dan menabrak dirinya sendiri. Nah, tapi itu sekilas buat gamenya. Sekarang kita mau bahas tentang algoritmanya. Nah, jadi algoritma yang kita pakai di sini itu adalah greedy best first search, di mana greedy best first search ini termasuk dalam kategori informed search dalam keluarga traversal graph. Traversal graph di sini yaitu pendekatan menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan graph sebagai representasi masalah tersebut, dan kita mentraverse atau menelusuri graph itu untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Setiap node itu memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai dari masalahnya. Nah, cukup tadi tentang singkat tentang traversal graph, jadi kita langsung ke greedy best first search-nya. Nah, greedy best first search ini termasuk dari best first search. Nah, best first search ini sebenarnya ada dua, ada greedy best first search dan A-star. Itu yang terkenal. Nah, kan algoritma yang kita pakai ini sekarang greedy best first search. Nah, greedy best first search ini kan termasuk informed search tadi. Nah, di informed search itu ada namanya fungsi heuristik. Fungsi heuristik itu untuk menurunkan sebuah informasi pada graph tersebut saat ditelusuri, atau biasanya disebut sebagai additional knowledge, sehingga graph dapat menentukan kemana dia akan mencari dengan adanya fungsi heuristik tersebut. Biasanya graph akan mencari nilai fungsi heuristik yang paling terkecil, karena fungsi heuristik itu terkenal sebagai cost. Jadi dia akan mencari cost terkecil pada graph, maka dia akan menuju node tersebut. Nah, untuk buat pada game Snake ini kita menggunakan sistem itu, kita menggunakan konsep tersebut. Nah, fungsi heuristiknya apa sih untuk game Snake ini? Nah, fungsi heuristiknya itu kita menggunakan namanya Manhattan Distance. Manhattan Distance ini rumusnya seperti ini. Nah, tapi kita bisa lihat kalau rumusnya hanya seperti itu, kita tidak bisa menerapkan pada game Snake kita yang area gamenya sebenarnya berbehavior atau bersifat seperti toroid. Ya, seperti toroid. Nah, karena seperti toroid, maka rumusnya akan dimodifikasi seperti ini. Nah, jika fungsi heuristiknya sudah lengkap dan algoritma greedy best first search sudah lengkap juga, maka sebenarnya sudah jadi bot Snake yang Anda akan buat atau yang saya sudah buat. Tapi masalahnya waktu saya buat, dia akan berbehavior atau bertingkah laku hanya mementingkan makanan. Dia tidak mementingkan bahwa ada bahaya di depannya. Oleh karena itu, algoritma ini tidak cukup untuk mengoptimalkan bot pada game ini. Maka diperlukan juga forward checking yang cukup sederhana. Saya mengimplementasikan forward checking ini dengan melihat masalah apa yang sering terjadi yang menyebabkan ular tersebut kalah. Ular tersebut menabrak dirinya sendiri. Masalah apa itu yang sering terjadi? Kita analisa dan kita masukkan sebagai parameter pada forward checking tersebut, sehingga dapat dicek dan dapat di gerakan-gerakan yang menuju kekalahan tersebut dapat diminimalkan.
Terus sebenarnya ada satu sih masalah yang masih belum saya sempat selesaikan, yaitu dimana saat ular tersebut dalam posisi terperangkap. Dia seperti ada pola pintu, badannya membentuk pola pintu, tetapi dia tidak menuju ke area yang seharusnya dia tuju agar dia kabur. Dia malah menuju ke dalam, memasuki badannya, sehingga dia tidak bisa menang, sehingga dia kalah. Dia menabrak dirinya sendiri dan terperangkap. Namun hal tersebut bukan karena salah dari ularnya sendiri, atau terkadang dari penempatan makanannya sendiri itu dapat mempengaruhi. Jika makanan yang diletakkan saat ular sedang melingkar dan makanannya itu ada di tengah badan ular saat melingkar tersebut, maka ular akan mengambil makanan tersebut. Karena algoritma yang kita pakai kembali lagi adalah greedy based research, maka ular tersebut akan mengarah ke makanan, dan itu bisa menyebabkan ular tersebut terkunci di badannya sendiri sehingga ia akan kalah. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan buat ular yang saya buat. Silakan nikmati sisanya.